berdoa terlebih dahulu. Azizah, silakan pimpin doa Azizah. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk pelajaran kita, ibu mau ambil absen terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Oh, hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini sebelumnya ibu mau mengajak anak-anak ibu semuanya untuk menyanyikan lagu Kampung Nan Jawa di Mato. Apakah anak-anak ibu tahu lagunya? Tahu. Bagus. Kalau gitu silahkan berdiri, ayo kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kampung Nan Jawa di Mato, Gunung Sansai baku lili. Kawan-kawan kamu, sampai dan batu yang sulit. Pandu dua nyonya nero, dan suka bergotong royong. Pagi kadang samo diraso, dan takana jo kampung. Takana jo kampung, Indo ayah aja sadonyo. Raso imbau den pulang, dan takana jo kampung. Baiklah, anak ibu semuanya bagus semuanya. Sekarang silakan duduk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3 dan PB2, yaitu tentang bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nanti saat kita belajar, kita akan mempelajari tentang gaya dan juga gerak. Kita juga akan menggambar bentuk benda 3 dimensi, dan nanti kita akan membaca cerita. Baiklah, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, siapa yang tadi datang terlambat ke sekolah? Tidak, Bu. Gak ada yang terlambat? Bagus anak-anak ibu semuanya, semuanya disiplin ya. Iya, Bu. Itu emang bagus sekali untuk kita, apalagi anak-anak yang masih kecil. Itu mendidik kita agar kita menjadi disiplin ke depannya. Yang akan kita pelajari nantinya. Ibu mau tanya juga sama anak-anak ibu, apa saja tempat-tempat yang ada di sekitar daerah kalian? Di Mall. sekitar rumah kalian. Ada Sawah. mall, sawah, terus apa lagi? Ladang. Ladang, taman, Bunga. bunga itu yang masuk tempat ya, Ziza. Iya, Bu. Ya, itu adalah contoh-contoh tempat yang ada di daerah rumah kita. Agar selalu menjaga tempat-tempat tersebut, kita tidak boleh merusaknya. Kita harus menjaga kebersihannya, buang sampah di tempatnya, terus tidak suka membuat keributan di sana agar tempat di daerah kita itu selalu terjaga. Sebelumnya ibu minta anak-anak ibu untuk membaca cerita tentang Aladin di dalam hati terlebih dahulu selama 15 menit. Silakan dibaca dulu cerita tentang Aladinnya. Apakah anak-anak ibu sudah membaca ceritanya? Sudah, Sudah, Bu. Bagus. Kalau begitu, tolong jawab pertanyaan yang ada di bukunya itu ya, anak-anak ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, anak-anak ibu, apakah sudah dijawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Bagus sekali. Ibu ingin bertanya siapa yang berani menjawab nomor 1 pertanyaannya? Siapa yang mau menjawab, angkat tangannya? Ya, Ziza, silakan dijawab soal nomor 1 ya. Bacakan soalnya, Bu. Iya. Tokoh dalam cerita Aladin. Jawabannya adalah Aladin. Jin dalam botol. Itu penyihir. Bagus sekali Aziza. Tepuk tangan untuk Aziza. Selanjutnya soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Silakan Rahmia dijawab soal nomor 2. Soalnya watak tokoh dalam cerita itu apa? Jawabannya Aladin, baik hati, jin, baik, penolong. Bagus sekali Rahmia. Tepuk tangan untuk Rahmia. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita menjawab soal yang tadi, ibu ingin bertanya siapa anak ibu yang berani maju ke depan untuk membacakan cerita Aladin dan Lampu Ajaib? Ziza, Bu. Silakan maju Aziza. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Mereka hidup miskin di sebuah gubuk yang tua. Satu hari, datang seorang laki-laki melihat Aladin yang sedang bermain. Laki-laki itu mengaku sebagai kawan Aladin. Aladin bisa mencari pekerjaan dengan bantuan di lampu ajaib. Tamat. Yeay, akhirnya. Beri tepuk tangan untuk Azizah Nur. Baiklah, silakan duduk Azizah. Terima kasih, Ibu. Ya. Nah, dari cerita Azizah tadi, siapa saja tokoh yang terdapat di dalam cerita Aladin dan juga Lampu Ajaib tadi? Aladin. Aladin, terus Jin. Jin. Lalu siapa? Penyihir.
mereka? Aladin bagaimana wataknya? Baik. Baik. Ya, benar sekali, berbakti kepada orang tua. Jadi anak-anak ibu, cerita Aladin tadi itu termasuk salah satu ke dalam cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita khayalan. Anak-anak ibu coba cari dulu informasi tentang cerita fiksi tersebut. Apa itu cerita fiksi dan bagaimana ciri-cirinya? Apa bedanya dengan cerita-cerita yang lain? Silahkan dicari dulu selama 5 menit. Anak-anak ibu, nanti ibu tanya ya. Baik, Bu. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, apakah sudah selesai mencari tentang cerita fiksinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sekarang ibu mau bertanya siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan apa hasil yang dia dapatkan. Ya, Mia silahkan maju ke depan. Apa itu cerita fiksi? Kamu menjelaskan apa informasi yang kamu dapatkan ya? Cerita fiksi itu ialah cerita yang dibuat-buat, yang ditulis oleh pengarang. Benar sekali. Itu adalah informasi yang didapatkan oleh Rahmia. Adakah anak-anak ibu yang lain yang ingin bertanya? Bu, Rahmia, contoh dari cerita fiksi yang lain apa? Oh, si kancil main kundang. Itu aja, teman. Oh, ya, bagus sekali Rahmia. Tepuk tangan untuk Rahmia. Silakan duduk Rahmia. Bagus sekali. Cerita fiksi itu memang cerita yang dibuat-buat, cerita yang imajinasi, bersifat imajinatif, dan cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak sebenarnya, tidak pernah terjadi, tapi hanya dibuat oleh pengarangnya. Contohnya seperti tadi, cerita Aladin, cerita si kancil, cerita Malin Kundang, itu adalah cerita yang termasuk ke dalam cerita fiksi. Itu cerita fiksi tadi anak-anak ibu. Sekarang dari cerita Aladin tadi terdapat lampu ajaib di dalamnya, ya kan? Lampu ajaib itu termasuk apa? Termasuk benda, ya, benda 3 dimensi. Ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu tahu apa itu benda 3 dimensi? Tidak tahu ya. Benda 3 dimensi itu adalah benda yang memiliki panjang, luas, dan juga besar, dan juga volume. Juga benda 3 dimensi itu dapat dilihat dari sudut manapun. Contohnya seperti kipas ini. Kita bisa melihatnya dari kiri, dari belakang, dari kanan, dari depan. Jadi semua sudut bisa kita lihat kipas ini, bisa kita nikmati. Tapi kalau misalkan benda 2 dimensi, contohnya seperti gambar. Kalau gambar kan terletak, kita hanya bisa melihat dari satu sudut saja, tidak bisa dari semua sisi. Itu adalah benda 3 dimensi, yaitu benda yang dapat dilihat ke semua sisinya. Contohnya tadi seperti lampu ajaib ya, itu termasuk benda 3 dimensi. Kipas ini juga termasuk benda 3 dimensi. Apalagi di sekitar kita yang termasuk benda 3 dimensi? Pintu, Tas. Apalagi? Buku. Apa? Pena. Pena. Benar sekali. Nah, hari ini ibu ingin meminta anak-anak ibu untuk menggambar benda 3 dimensi yang ada di sekitar kita, ya. Ibu bagikan kertasnya. Ini untuk Rahmia, ini untuk Anissa, ini untuk Aziza. Silahkan anak-anak ibu gambar benda apa saja yang ada di sekitar kita pada saat sekarang ini. Terserah bendanya. Oke anak-anak ibu, sembari menggambar ibu punya gambar benda-benda 3 dimensi. Ini anak-anak ibu gambarnya. Di sini dapat kita lihat, ini gambar patung, ini gambar gelas dan juga teko, ini gambar guci. Nah, ini semua memiliki nilai jual dan juga nilai seni. Benda-benda 3 dimensi yang bisa dipajang, yang memiliki keindahan. Oke anak-anak ibu, siapa yang sudah siap gambarnya? Anissa, coba lihat ibu gambarnya. Silakan maju ke depan dan perlihatkan gambarnya. Yang pertama itu gambar Apel, Bu. Kemarin saya makan apel dikasih sama tante. wah, bagus sekali gambar Anissa. Satu lagi apa itu Anissa? Dapat nasi, Bu. Wah, gambarnya sangat bagus sekali ya anak-anak ibu. Silahkan duduk kembali Anissa, gambarnya sangat bagus sekali ya. Bersama, Bu. Kasih, Bu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itu tadi contoh gambar dari Anissa. Sangat bagus sekali anak-anak ibu. Anak-anak ibu bisa mencontoh, bisa belajar menggambar sama Anissa ya. Jadi yang punya bakat gambar silahkan. Anissa pelit, Bu. Kenapa Anissa pelit? Pelit Anissa, nggak boleh kayak gitu ya. Mia anak-anak aja ibu. yang malas nanya, Bu. Nggak boleh malas nanya Mia, patah mengatakan Malas bertanya, sesat di jalan. jalan. Benar anak-anak ibu, jadi nggak boleh malu-malu bertanya. Kita lagi belajar, Bu. Iya, kalau hujan nggak boleh Bukan bertanya. jalan-jalan, Ibu. Ya itu ibaratnya ya. Selanjutnya ibu punya gambar. Anak-anak ibu tahu ini gambar apa?
Rumah ketapel. Coba main ketapel. Coba main ketapel. Sawah. Di sini dapat kita lihat dia sedang bermain ketapel. Ketapel itu termasuk benda 3 dimensi atau tidak? Iya, Bu, 3 dimensi. Ya, benar sekali. Ketapel itu termasuk benda 3 dimensi. Saat kita bermain ketapel kan ditarik, lalu saat kita melepaskannya, batunya itu apapun yang kita letakkan itu pasti ikut terbang. Itu kenapa? Nggak tahu, Bu. Karena ada gaya. Benar sekali Anissa, itu karena ada gaya di dalamnya. Gaya apa saja yang ada di dalamnya? Gaya tarik, gaya tarikan dan juga gaya dorongan. Benar sekali Anissa. Sudah dibaca bukunya? Sudah, Bu. Bagus sekali. Sekarang silahkan jawab pertanyaan yang ada di buku itu berdasarkan cara menggunakan ketapel dan hubungan ketapel dan hubungan gerak dan juga gaya. Ya, anak ibu, silahkan diisi dulu 5 menit. Oke, anak ibu sudah dijawab pertanyaan yang ada di buku. Sudah bagus. Siapa anak ibu yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya yang sudah dia buat? Azibu, Aziza, silahkan maju Aziza. Nggak boleh tunjuk-tunjuk teman. Ya, nggak boleh ya. 1 untuk teman, 4 untuk kita ya. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan itu. Yang pertama adalah gaya. Gaya adalah kekuatan yang menciptakan benda yang dimainkan dengan gerak, kelembapan, Aziza. Terima kasih kepada Aziza menunjukkan anak kita Aziza. Sekarang anak-anak ibu ada yang ingin bertanya kepada Aziza tentang gaya dan juga gerak? Ada, Bu. Ya, silahkan Rahnia. Adi, apa hubungan gaya dengan gerak taman kapan tadi? Saat kita menarik ringkas dari ketapel, itu kita memberikan gayanya. Lalu geraknya adalah kekuatan saat kita menarik karena dari ketapel tersebut. Ya, begitu Rahnia. Terima kasih Aziza dan juga Rahnia. Silakan tepuk tangan untuk Aziza dan Rahnia. Silakan duduk Aziza. Ya, jadi hubungannya itu adalah saat kita menarik itu merupakan sebuah gaya tarikan yang kita lakukan. Itu juga gerak yang kita lakukan saat kita menarik ketapel tersebut. Saat kita melepaskannya itu merupakan sebuah gaya juga, gaya dorongan dari tugas yang ada di ketapel tersebut. Apa contoh gaya tarikan dan dorongan yang ada di sekitar kita? Bermain panah. Ya, bermain panah. Ya, bermain panah ya. Lalu saat kita menarik ini, ya, saat kita menarik pintu ada gaya yang kita lakukan, yaitu gaya tarikan. Apalagi saat kita mendorong meja. Ya, benar sekali, saat kita mendorong meja itu merupakan gaya yang kita berikan kepada meja tersebut. Dari semua materi yang kita pelajari tadi, ibu ingin bertanya sama anak-anak ibu, apa tadi yang dimaksud dengan cerita fiksi? Siapa yang dapat menjawabnya? Khayalan. Ya, cerita tentang khayalan yang dikarang oleh penulisnya. Ya, benar sekali, cerita yang berupa khayalan yang dibuat oleh penulisnya. Apa itu ciri-ciri benda 3 dimensi? Bisa dipegang, Ya, terus bisa dilihat dari semua sisi. ya, dari semua sisi, memiliki volume juga ya. Apa itu gaya dan juga gerak? Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak. Ya, benar sekali. Karena ada kekuatan makanya benda tersebut bergerak. Benar sekali, kan sekalian bisa. Anissa. Ya, anak-anak ibu, itulah materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti dan juga memahami materi kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Jadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Bu, ya, silakan ya. Tadi kita belajar tentang cerita fiksi, terus benda 3 dimensi, terus tentang gerak sama gaya. Ya, benar sekali. Kita tadi belajar tentang cerita fiksi, bagaimana ciri-ciri cerita fiksi dan juga benda 3 dimensi dan gerak dan juga gaya. Benar sekali. Nah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kalau ada salah kata-kata, ibu mohon maaf. Rahnia, silakan bikin doanya. Ya, Bu. Semua siap? Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah anak-anak ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi